sekarang kita hari kedua, udah jam 6.47. Gua mau langsung berangkat ke pantai Wadi Ombo untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bromo, ke Pacitan. Jadi rute yang akan kita laluin itu adalah Pacitan, Tulung Agung, Malang. Jadi kita nanti masuk dari Bromo lewat Malang. Ini gua goyang, mudah-mudahan aman sampai Jakarta. Belum dikencengin lagi. Ibu pamit ya. Ya, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video hari ketiga gue dalam perjalanan solo touring menuju Bromo. Jadi gue udah nyampe di wilayah Yogyakarta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Bromo via Pacitan. Jadi kita juga akan mengeksplor pantai-pantai yang ada di Pacitan. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Ini ya pantai Wadi Ombo. Bagus ya. Kita lanjut deh. Ini adalah tiket retribusi. Jadi retribusi di sini itu tadi kita bisa masuk ke dua spot, yaitu Wadi Ombo sama Jungwok, atau mungkin yang lain ada lagi ya, kita nggak tahu. Nah, kita udah nyampe di JLS sekarang. Kita udah nyampe di JLS. Wow, ini guys nih JLS nih guys tuh. Lihat, kita pasang MD filter dulu. Jadi kalau di video gua sebelumnya JLS itu adanya malam hari, ini sekarang kita lewat di pagi hari. Kita lihat jalanannya kosong dan kita benar-benar bisa pacu kendaraan kita dengan kencang gitu di sini. Kalau teman-teman lihat di speedometer, jarum speedo menunjukkan angka 100 lebih dan jalanan juga sangat mendukung untuk kita speeding di jalur ini. Ini ada tempat istirahat guys. Apa tadi itu nama itu? Oh, jadi dari PUPR ya. Keren. Ada tempat istirahat. Arah Jogja dari Gunung Kidul, gue baru nemuin satu pom bensin sampai dengan Pracimantoro. Namun kalau kalau pom bensin kecil Pertasop gitu, itu ada kok banyak. Jadi kayaknya untuk bensin, gua rasa motor-motor yang tangkinya kecil itu akan tetap aman. Gitu, gengs. Jadi jalanan benar-benar mulus. Gua nggak bohong, ini pasti kedepannya akan makin rame. Ini kita masuk wilayah pegunungan lagi ya. Karena memang belum tersambung semua. Serunya lewat jalur selatan itu kita terkadang nggak tahu nih di depan ada apa nih. Kayak sekarang kita masuk lagi ke wilayah pegunungan. Karena memang JLS itu belum semuanya tersambung dari mulai Jawa Tengah, Yogyakarta. Habis ketemu tanjakan, langsung turunan nggak pakai ancar-ancar ke jalan datar dulu. Kita nggak kebayang kalau seandainya semalam langsung bablas gua harus lewatin jalanan kayak begini maghrib. Gila, spooky banget kan. Ini kita masuk lagi daerah yang ada pemukiman, tapi terkadang banyak banget jalanan-jalanan yang tiba-tiba hutan jati. Jalanannya sempit, kayak tadi gue nggak sempet rekam. Nah, ini ketemu warga lokal plat AD. Dan gue juga nggak tahu ini sebenarnya kita udah di Jawa Tengah atau masih di udah di Jawa Timur. Lihat guys,
jalanannya guys. Wah, lihat no, pohon-pohon jati. Sahdu ya. Pantai Pacitan, Watu Karung, kita ke kanan. Nih, wah, alhamdulillah banget ya. Setelah 1,5 jam perjalanan dari Gunung Kidul, kita akhirnya sampai di wilayah pantai yang berada di Pacitan. Jadi pantai-pantai yang akan kita eksplor di wilayah Pacitan yaitu Pantai Klayar, Pantai Watu Karung, Pantai Serau, dan ada satu lagi pantai tanpa nama yang gua nggak tahu karena nggak ada orang di situ. Jadi Pacitan ini salah satu surga pantai di Pulau Jawa. Untuk tiket masuk Pantai Klayar itu 15.000 dan rata-rata tiket masuk pantai-pantai yang ada di Pacitan itu berkisar antara 15 sampai 20.000. Pantai Klayar, Pacitan, Jawa Timur. Wow. Kita parkir di sini aja. Nah, ini nih yang namanya Pantai Klayar. Gimana teman-teman? Cantik nggak? Nggak kalah kan sama Pulau Bali. Kalau kita lihat tebing-tebingnya memang khas dari pantai selatan Jawa. Tapi di sini sangat tidak disarankan untuk berenang ya, karena yang namanya ombak samudra itu ganas guys. Jadi lebih baik kita nikmatin pantainya aja. Kita sekarang menuju Pantai Serau. Pantai Serau itu 17 km, 41 menit. Kita langsung ke sana aja. Terima kasih Pantai Klayar, view-nya keren Pantai Klayar. Terima kasih. Gue seneng banget. Kenapa seneng? Di tengah kesibukan gue bekerja, gue masih diizinin cuti. Terima kasih buat bos gue. Respect. Istri gue juga ngizinin. Terima kasih buat istriku. I love you full. Wah, ini nih yang udah jarang ditemuin nih. Kalau kita lihat ibu-ibu si kerja bakti di hari Minggu pagi, keren. Tradisi asli Indonesia, gotong royong. Welcome to Ngiriboyo, 3,5 kilo. Tapi kita nggak kesini, kita akan coba ke Pantai Serau langsung. Jadi perjalanan dari Pantai Klayar menuju Pantai Serau, kita akan melewati Sungai Maron. Sungai Maron ini cukup indah loh guys. Jadi kita nanti akan naik perahu dan perahu tersebut akan bermuara ke Pantai Watu Karung, Pantai Kasab 3 km. Oke, kita turun ke bawah dulu deh ya. Ini nih yang namanya Explore Pacitan, karena kita akan berjalan di bibir pantai. Jadi ini adalah Kali Cokel. Perahu-perahu nelayan kalau kita lihat banyak banget ya pada bersandar di sini. Dan jalanan ini akan terus menyusur pantai. Kalau kita lihat jalan yang kita lewatin itu adalah sebenarnya Bukit Karang yang dibuat jalan. Jalannya nampaknya baru dibuka ya. Keren Pacitan, bener-bener hidden gem buat penikmat pantai di Pulau Jawa. Hoki banget gue nih, udah bisa lewat jalur sini. Ini jalur baru nih sepertinya nih. Mau off record sayang guys, beneran loh. Saya tahu di depan dapat jackpot.
Untung kamera on. Wah, 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 wah. Edan, edan. Coba teman-teman lihat, pantai sebagus ini nggak ada yang ngunjungin. Nih kalau gue bilang pantai belum punya nama nih. Gue nggak ngerti nih pantai apa. Pantainya masih alami banget. Dan wajar gak sih kalau Pacitan disebut sebagai hidden gemnya pantai-pantai di Pulau Jawa. Jadi buat penikmat pantai, gue rasa Pacitan bisa menjadi salah satu alternatif kalian untuk liburan kalau dari arah Yogyakarta ataupun dari arah Malang. Bu, lihat sedikit ya. Pantai apa ini namanya, Bu? Oh, ini Batu Karung. Jadi si bapak ini itu menjelaskan bahwa Pantai apa namanya itu? banyak Itu loh namanya pantai pantai-pantai yang jauh lebih bagus daripada ini. Oh. Ada Pink Beach juga bahkan katanya. Dan ini sebenarnya cuma tempat pelelangan ikan. Berarti ini tempat Kalau kita pelelangan lihat ikan. tempat pelelangan ikan aja Oke, oke. modelnya seperti Mantap, itu. pantainya. Keren ya. Terima kasih Bapak Ibu. The Virgin Beach, Pantai Serau. Wow. Oh, keren. Ya. Wah, sayang banget kotor. Padahal keren begini. Pantai Serau. Ajib. Puas explore pantai di Pacitan, gue langsung melanjutkan perjalanan. Namun di sini gue perlu mengisi BBM karena BBM gue udah tinggal 3 bar. Jadi terpaksa gue isi di Pertashop yang ada di pinggir jalan jalur Pacitan. Kalau ramean ya plus minus ya. Kalau ramean tuh nggak bebas kitanya kan. Mbaknya juga jaga sendirian aja. Iya. Waduh. Aman tapi jalur sini ya Mbak ya? Udah segitu? Dadah Mbak. Oke, terima kasih. Mbak siapa namanya? Mbak Titin, terima kasih ya bensinnya. Bensinku tadi tinggal 3 bar. Untung ketemu Mbak Titin jadi full. Oh iya, astagfirullahaladzim. Untung diingetin Mbak Titin. Sebelah kanan kita pantai. Kita masih di jalan ini Pantai Teleng. Lingkar Pacitan masih 1,5 kilometer. Polsek Di Pacitan. Pacitan ini gua ngelewatin Museum Ani Yudhoyono. Jadi museum ini didedikasikan khusus Bapak SBY untuk mendiang istri tercinta Ibu Ani Yudhoyono. Oke, jadi kita nyampe di Pantai Soge. Ini Teluk apa Soge ya? Emang nasib jalur pantai selatan Jawa yang indah ya. Wow. Jadi Wow.
di sini terpaksa gua harus nikmatin pemandangan alamnya dulu. Dan ini adalah Pantai Soge. Pantai yang benar-benar berada di pinggir jalan jalur lintas selatan Pacitan. Lihat guys. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Masih berapa jam ini? Nggak tahu lah, kita nikmatin aja. Sahdu ya. Pinggir pantai banget kita. Mantap. Kota Pacitan, Ngadirojo, PLTU Sudimoro. Ini kita berarti ke kanan ya. Ini lewat PLTU Sudimoro. Lewat sini bisa, cuman tadi kalau gue di maps itu slower 40-an menit. Wah, lumayan kan? Mending kita langsung ke sini aja. PLTU Sudimoro. Itu katanya ya, itu yang mensuplai listrik Jawa, salah satu pembangkit yang menyuplai wilayah Jawa Bali. Ini udah di Kelurahan Sudimoro. Harusnya kalau daerah dekat objek vital begini jalanannya bagus ya guys. Tuh yang biru-biru. Tuh, wow besar ya. Oh. Tuh, kelihatan tuh. Oh. Ini kita udah masuk wilayah Desa Sambrejo ya. Sangat berkelok. Ini sangat berkelok. Cuaca terik tapi cukup adem ya di sini ya. Karena pohonnya tuh rimbun. Beda kalau seandainya kita lewat jalur apa namanya tengah. Madiun, Bojonegoro sana. Rumaket, Trenggalek, Munjungan, Pantai Kebo 13 kilo. Tapi kita nggak ke Pantai Kebo deh. Dikarenakan waktu sudah mendekati jam 2 siang, di sini gue nyoba untuk istirahat dan ngeset ulang itinerary gue. Karena rencana awalnya itu gue akan menuju pantai sini, namun kayaknya karena keterbatasan waktu, jadi kita cancel perjalanan menuju pantai sini ataupun Teluk Sine. Sedangkan kalau kita remove si pantai sini 4 jam 15 menit, jarak tempuh 163 kilo. Nanggung sih sebenarnya, tapi karena besok pagi gue mau ke Bromo, tujuan akhir gue, kayaknya kita remove aja pantai sini ya. Kita lewatin Trenggalek, Blitar, kemudian masuk ke Malang. Lanjut perjalanan, kita coba cari bengkel dulu sedikit karena ada baut gue yang copot, jadi gue harus pasang baut cewekan ya.
Jalanannya sahdu. Oke, kita makan siang dulu. Lepas makan siang, gue lanjutin perjalanan menuju jalur lintas Trenggalek, Tulung Agung, Blitar. Di jalur ini cukup rapat dan cukup padat perjalanan. Standar jalur lintas, jadi memang kendaraan yang ada di sini adalah kendaraan lintas kabupaten. Kita sampai di alun-alun kota Blitar, di mana alun-alunnya tersebut ada Tugu Sang Proklamator Bung Karno. Hah? Maaf. Makasih, Pak. Ada satu hal yang menarik nih ketika gua ngelewatin bendungan Karangketes. Jadi ini jalur hanya bisa dipakai kendaraan kecil. Jadi untuk lewat sini kita harus bayar tol Rp1.000 gitu. Jadi bayar 1.000 perak, guys. Mungkin buat perawatan ya. Kalau kita lihat, kita udah mulai menemukan jeep-jeep Bromo yang dari arah turun. Dan akhirnya sekitar jam 7 malam kita sampai di Malang. Gue langsung menuju Tumpang untuk mencari penginapan. Jadi gue akan masuk Bromo lewat Tumpang. Lautan pasir. Gue seneng banget bisa riding di Bromo. Akhirnya cita-cita gue dari dulu untuk riding di Lautan Pasir Bromo kesampaian. 4 Agustus 2025. Momen yang pastinya akan gue selalu ingat karena gue bisa riding di tempat impian para penikmat kilometer. Probolinggo. Mudah-mudahan rezekinya hari ini bagus. Pegang dulu palanya, Pak ya. Walaupun Bromo hari ini full kabut, Bapak, tapi selamat mencari rezeki. itu nggak ngurangin rasa syukur gue karena gue telah Jam diberi segini, Bu? kesempatan Mulainya? untuk Biasa riding datangnya? di Emang Bromo. Emang selalu standby di sini. kadang-kadang kalau kena macet bisa jam 7 sampai sini. Oh, Masakan. Kadang-kadang tidak macet. sekarang lancar ya. Kemarin Sabtu Minggu rame dong ya. Kami kembali. Saya video sedikit. Obrolan singkat, sederhana, dan segelas kopi pastinya itu sudah jauh lebih cukup untuk gua Terima kasih buat ibu sarapan. menikmati suasana Bromo di pagi itu. Saya belum selera.
puas menikmati segelas kopi di Bromo pagi itu, gue mutusin untuk kembali ke homestay. Dan gue juga langsung berkemas menuju kota Malang. Karena di esok harinya, gue harus balik ke Jakarta menggunakan bus. Dimana motor gue itu akan masuk ke dalam bus. Ya, biar kita sampai Jakarta bisa tetap fit. Dan di esok harinya kita bisa langsung lagi nyari rezeki. Sekian dulu video touring Bromo gue kali ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis mendapatkan keberkahan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bromo, dan wassalamualaikum.